Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk yang pertama ini mungkin kita akan coba belajar atau kita coba bahas tentang akuntansi. Nah, ada 5 kerangka materi yang akan aku sampaikan ya ke teman-teman. Yang pertama ada definisi akuntansi itu sendiri. Yang kedua ada kegiatan akuntansi. Yang ketiga jenis perusahaan. Kemudian yang keempat ada persamaan akuntansi. Dan yang terakhir adalah penggunaan atau pengguna informasi akuntansi. Nah, untuk definisi di sini aku ambil dari 2 sumber. Ada sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dari Kieso. Kita bahas definisi dari KBBI dulu ya teman-teman. Nah, di KBBI ada 3 definisi. Definisi yang pertama adalah akuntansi adalah teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman, dan semua kegiatannya. Yang kedua, akuntansi adalah hal yang berhubungan dengan akuntan. Sedangkan yang ketiga, akuntansi merupakan seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomis. Nah, menurut Kieso nih, dia bukunya bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi di sini aku translate sendiri. Akuntansi terdiri dari 3 kegiatan dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang tertarik. Nah, dari 3 kegiatan dasar yang diungkapkan oleh Kieso tadi ya, bisa kita breakdown lagi menjadi 5 teman-teman untuk memudahkan pemahaman. Nah, yang pertama ada analyzing ya. Nah, analyzing itu apa? Analyzing adalah proses mengenali suatu peristiwa transaksi keuangan perusahaan. Apabila ditindaklanjuti, maka kita akan masuk ke proses yang kedua, yaitu recording. Nah, recording itu merupakan kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen pada perusahaan. Nah, kalau kita sudah mencatat ke dalam bentuk dokumen bukti transaksinya, nah, setelah itu kita melakukan klasifikasinya, classifying. Nah, classifying itu apa? Classifying merupakan kegiatan menggolongkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan ke dalam perkiraan buku besarnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah summarizing. Summarizing itu apa? Summarizing merupakan kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan dan dicatat ke perkiraan buku besar tersebut ke dalam neraca saldo. Kemudian setelah kita mendapatkan neraca saldo tadi, kita akan melakukan reporting. Nah, reporting itu adalah pelaporan ya teman-teman. Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan. Nah, dari siklus akuntansi ini atau kegiatan akuntansi itu, produknya adalah sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada informasi, mengandung informasi ya. Laporan keuangan berisi informasi atas kegiatan keuangan perusahaan yang akan sangat berguna bagi stakeholder atau pemegang kepentingan pada perusahaan tersebut. Jadi pentingnya laporan keuangan itu adalah untuk pengambilan keputusan gitu, baik bagi pemilik, bagi masyarakat atau bagi yang lain-lain. Jadi kegiatan akuntansi itu produknya sudah jelas, produknya adalah laporan keuangan. Nah, untuk jenis perusahaan kita mengenal ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada jenis perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menjual pekerjaannya yang bentuknya itu tidak terlihat, bentuknya itu berupa jasa gitu, bukan barang yang bisa dipegang. Nah, jasa itu misalnya ada bank, hotel, penerbangan, pelayaran. Contoh nyatanya ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, atau jasa penerbangan misalnya Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air gitu. Nah, untuk yang perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan itu dia menjual barang nih. Berbeda dengan jasa, dia tuh barangnya kelihatan. Jadi dia menjual hal yang terlihat gitu, bisa kita ketahui bentuknya itu seperti apa. Nah, misalnya ada toko grosir, minimarket, supermarket. Contoh kehidupan nyatanya ya mungkin yang mudah ditemukan ya ada Alfamart, Indomart, atau mungkin supermarketnya ada Matahari, ada Chandra, ada Carrefour, ada apalagi misal Ramayana. Nah, kemudian ada jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi barang dagangannya sendiri. Nah, berbeda dengan jenis perusahaan perdagangan ya. Kalau perdagangan itu kan dia membeli barang, kemudian barang itu dia simpan sebagai persediaan
dan kemudian dia jual lagi. Kalau yang manufaktur, dia membeli bahan mentah, kemudian dia produksi sendiri, dia olah sendiri untuk menjadi sebuah produk yang bernilai jual. Setelah itu dia jual produknya. Nah, contoh mudahnya itu ada pesawat ya. Pesawat itu misal perusahaan Boeing. Nah, dia itu membeli misal besi, misal atau cat untuk mengecat pesawatnya, mesinnya, rodanya, dan lain-lain. Nah, itu merupakan barang yang tidak bisa dipakai kan. Artinya mereka itu harus dirakit dulu, harus diproduksi dulu untuk menghasilkan suatu produk yang jadi gitu, yaitu pesawat. Kemudian contoh lebih mudahnya lagi ada Coca-Cola. Nah, itu misalnya dia membeli gulanya, membeli resep-resepnya lah intinya. Nah, dia produksi sendiri, dia olah sendiri, akan menjadi satu produk yang namanya minuman soda, itu Coca-Cola. Pepsi juga demikian, Fanta juga demikian, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan akuntansi, teman-teman. Persamaan akuntansi itu sangat simple ya. Ada 3 komponen aja. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau dalam bahasa Inggris, aset sama dengan liabilities plus equities. Nah, sangat sederhana bukan? Hanya 3 komponen. Nah, tapi apa sih 3 komponen ini nih? Nah, untuk aset merupakan sumber daya perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Ini adalah harta yang dimiliki perusahaan. Misalnya, dalam perusahaan perdagangan, asetnya itu apa aja? Yang termasuk itu ada tokonya, ada barang-barang dagangnya, ada uang perusahaan, dan lain-lain lah. Pokoknya adalah hal-hal yang digunakan atau yang dimiliki perusahaan itu. Nah, aset dapat diperoleh dari 2 cara, yaitu dalam pinjaman atau kewajiban, dan ekuitas atau penyertaan modal. Nah, kewajiban itu adalah sumber daya perusahaan yang berasal dari kreditur atau pinjaman, biasa kita sebut utang. Kemudian ekuitas adalah sumber daya perusahaan residual. Ya, maksud residual adalah sisa. Jadi aset setelah dikurangi kewajiban, sisanya adalah ekuitas. Jadi ekuitas adalah sumber daya perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan atau dalam bentuk penyertaan modal. Nah, biasanya dalam perusahaan-perusahaan yang besar nih, penyertaan modal itu menggunakan metode atau menggunakan saham ya teman-teman. Nah, kemudian siapa saja sih yang menggunakan informasi akuntansi? Nah, seperti kita udah bahas sebelumnya ya, informasi akuntansi itu adalah kandungan dari laporan keuangan. Jadi siapa aja yang menggunakan laporan keuangan? Nah, yang pertama ada investor atau kreditur. Kemudian yang kedua ada manajemen perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian ada pemasok. Nah, kemudian untuk pelanggan ingin tahu nih seberapa mampu perusahaan menyediakan kebutuhan pelanggan, dan itu bisa didapatkan dari laporan keuangan. Kemudian karyawan di sini ingin mengetahui informasi akuntansi untuk kepastian masa depannya ya. Kemudian masyarakat umum menggunakan laporan keuangan sebagai sumber data dan informasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Di sini pemerintah itu lebih ke ingin tahu sebenarnya profitabilitas perusahaan itu sebesar apa, keuntungan yang diperoleh perusahaan itu sebesar apa, sehingga keuntungan itu dapat dijadikan dasar pengenaan pajak, agar pajak yang dikenakan pemerintah tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu video untuk materi hari ini. Sekarang tugas kalian bisa perhatikan di atas dan dikerjakan di buku dan dikumpulkan nanti hari Rabu. Terima kasih.